Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruen. Tapi untuk itu, marilah kita ingat kembali pengetahuan prasyarat yang harus kalian ingat sebelum masuk ke kesebangunan dan kongruensi, yaitu pengetahuan prasyarat untuk kali ini yang harus kamu ingat adalah tentang bangun datar yang memiliki sudut dan sisi, serta ingatan yang kedua adalah tentang perbandingan dua bilangan. Masih ingat anak-anak tentang bangun datar? Misalkan di sini saya gambarkan segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD ini memiliki unsur yang nanti kita gunakan, yaitu sudut. Ada 4, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ini pada gambar ini. Dan memiliki 4 sisi juga. Dalam hal ini sisi digambar dalam bentuk garis. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Itu untuk ingatan yang pertama tentang gambar segi 4. Yang kedua yaitu perbandingan dua bilangan. Kita tentukan nilai perbandingannya. Misalkan perbandingan nilai 30 dan 75. Ini bisa ditulis dengan menggunakan lambang titik 2, 30 banding 75, atau ditulis dengan lambang per, 30 banding 75. Selanjutnya setelah bisa menulis perbandingan, kita juga harus bisa menyederhanakan perbandingan tersebut. Misalkan 30 banding 75. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini 30 dengan 75 kita bagi dengan 15, maka diperoleh 2 banding 5. Maka 2 banding 5 ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Itu untuk ingatan yang harus kita siapkan sebelum belajar pada kesebangunan. Mari anak-anak kita masuk ke materi inti. Kesebangunan dua bangun datar. Bangun datar tadi kita ingat memiliki sudut dan sisi. Untuk mengatakan dua bangun datar sebangun itu ada syaratnya. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar, dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama nilainya. Di sini dengan kata hubung dan, artinya syarat 1 dan syarat 2, syarat pertama dan syarat kedua, syarat sudut atau syarat perbandingan panjang sisi, dua-duanya harus terpenuhi. Baru bisa kita katakan dua bangun datar itu sebangun. Perhatikan contoh yang pertama. Ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Di sini perhatikan, pada syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian. Yang dimaksud dengan sudut yang bersesuaian itu yang bagaimana? Perhatikan gambar kiri dan gambar kanan, ABCD dan EFGH. Yang disebut dengan sudut bersesuaian atau seletak adalah di sini. Perhatikan gambar sudut A dengan sudut F. Ini namanya sudut bersesuaian. Sudut B dengan sudut E, sudut B dengan sudut E, ini bersesuaian. Sudut C dengan sudut H, sudut D dengan sudut G. Nah, perhatikan gambarnya dan perhatikan letak sudutnya. Maka sudut-sudut itu yang disebut dengan sudut bersesuaian. Jadi sepasang-sepasang bersesuaian atau letaknya sama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sisi-sisi bersesuaian atau seletak?
mana yang disebut dengan sisi bersesuaian? Sisi AB. Perhatikan bentuk gambarnya, maka bersesuaian dengan EF. BC bersesuaian dengan EH. CD bersesuaian dengan GH. Yang terakhir AD bersesuaian dengan FG. Nah, ini salah ketik anak-anak, ini yang betul FG. Lihat gambar FG. Jadi AD bersesuaian dengan FG. Tapi yang betul F. Itu yang dimaksud dengan sudut bersesuaian dan sisi bersesuaian. Nah, sekarang mari kita cari nilainya. Bersesuaian apakah sama besar? Perbandingan sisi yang bersesuaian apakah sama nilainya? Kita lihat dari pertama yang sama besar dengan sudut A, sudut F. A dengan F sama besar karena di sini timbang yang sama. Lihat tandanya. Sudut B dengan sudut ini tandanya juga sama, berarti sama besar. Sudut C dengan sudut H sama besar, tandanya sama. Sudut D dengan sudut G juga tandanya sama. Sehingga sepasang ini sudutnya sama besar. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Kita bandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Tadi sisi yang bersesuaian AB dengan EF. Kita bandingkan AB dengan EF. AB 24, EF 30. AB banding EF 24 banding 30. Disederhanakan dibagi 6, 4/5. Sisi yang pasangan berikutnya BC dengan EH. BC berpasangan dengan EH, bersesuaian dengan EH. BC 20, EH 25. Sederhanakan 4/5. CD dengan GH. CD GH 16/20 per 5. AD dan FG. Nah, sudah betul ini. AD pasangannya FG. AD FG 20/25. Berarti 4/5. Nah, perhatikan anak-anak, setelah disederhanakan menghasilkan nilai yang sama. Setelah disederhanakan menghasilkan nilai yang sama, sehingga diperoleh perbandingan keempat pasang sisi yang bersesuaian nilainya sama, yaitu sama-sama nilainya 4/5 semua. Sehingga syarat kedua juga terpenuhi. Karena syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama nilainya, maka kedua segi empat ini dikatakan sebangun. Dua segi empat ini ABCD dan EFGH ini dikatakan sebangun karena memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Ini untuk contoh yang pertama, menentukan sebangun apa tidak. Perhatikan contoh yang kedua. Diberikan sebuah gambar yang di sini menunjukkan sebuah bingkai foto atau figura yang terbuat dari kayu. Anak-anak mesti sudah bisa mengetahui figura foto. Itu dari pinggir tepi luar sama tepi dalam figura itu kan ada ketebalan kayu. Nah, di sini ukuran tepi luar itu 30 kali 21, berarti panjangnya 30, lebarnya 21 cm. Bingkai yang tidak tertutup foto 3 cm. Maksudnya 3 cm ini adalah ketebalan kayu figura ini. Ketebalan kayu ini dari pinggir
ukuran luar sama ukuran dalam. Ini jaraknya 3 cm atau ketebalan kayu figura ini. Nah, bagaimana apakah bingkai luar dan bingkai dalam, ukuran luar dan ukuran dalam ini sebangun? Maka bisa kita sederhanakan dengan gambar persegi panjang ini. Karena kita tahu bingkai foto itu biasanya berbentuk persegi panjang. Nah, ini saya buat gambar seperti ini untuk mempermudah memahaminya. A, B, C, D berarti ukuran luar, ukuran pinggir luar dari figura itu. E, F, G, H ini adalah pinggir dalam dari figura itu. Nah, tadi yang diketahui adalah yang bagian luar 30 cm dan 21 cm. Ketebalan figura atau tebal kayunya ini 3 cm. Maka bisa kita cari nanti ukuran-ukurannya. Nah, apakah ABCD? Nah, bentuk yang bagian luar ini dengan EFGH, bentuk yang bagian dalam ini sebangun. Maka untuk menjawab sebangun atau tidak, kita amati syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, sudut. Kita lihat sudut yang bersesuaian. Kita lihat gambarnya, berarti A dengan E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Karena ini sama-sama berbentuk persegi panjang, dan kita ingat sifat persegi panjang pada waktu kelas 7 bahwa sudut-sudutnya adalah 90 derajat, sehingga A dengan E sama besar, yaitu 90 derajat. Walaupun tidak ada tandanya, tapi kita tahu karena ini persegi panjang maka nilainya 90 derajat. B dengan F juga sama 90 derajat, C dengan G juga sama 90 derajat, D dengan H juga sama 90 derajat. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian ini besarnya sama, maka bisa dikatakan syarat yang pertama terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lanjut untuk syarat yang kedua, kita bandingkan panjang sisi-sisi pada bingkai foto ini. Kita tahu tadi ukuran tepi luarnya AB itu sama dengan CD, yaitu 30 cm, AD dengan BC ini sama 21 cm. Sekarang untuk menentukan ukuran bagian dalam EF itu berarti ukuran luar, ini 30, ini tebalnya 3 cm, ini tebalnya 3 cm, berarti berkurang 3 dan 3, berarti 6, berkurang 6. Maka EF dengan GH itu sepanjang 24 cm. EH itu adalah AD 21, kemudian ini tadi tebalnya 3 cm, 3 cm, maka berkurang 3 dan 3 atau berkurang 6. Maka EH panjangnya sama dengan FG sebesar 15 cm. Nah, mari kita bandingkan yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan EF. Maka AB kita bandingkan EF. AB banding EF. AB-nya 30. EF-nya 24. Kita sederhanakan dengan dibagi 6, maka diperoleh 5:4. Kemudian kita lihat sisi yang berikutnya, yaitu BC banding FG. BC banding FG atau AD banding EH. Saya pilih yang AD banding EH. AD panjangnya 21, EH panjangnya 15. Kita sederhanakan bagi 3, berarti 7:5. Nah, dari dua pasangan sisi yang bersesuaian ini sudah diperoleh nilai perbandingan yang tidak sama, maka tidak perlu kita lanjutkan sampai 4 pasang. Dari sini saja sudah kita ketahui bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama nilainya. Artinya berarti syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak terpenuhi karena nilainya tidak sama. Maka dapat disimpulkan tepi luar dan tepi dalam dari bingkai foto ini tadi tidak sebangun.
tidak sebangun. Nah, demikian anak-anak. Jadi walaupun di sini kelihatan sama-sama persegi panjang, tapi secara teori kesebangunan harus kita buktikan dengan syarat sudut dan syarat perbandingan panjang sisi. Sehingga ini diperoleh karena panjang sisinya tidak sama nilai perbandingannya, maka bingkai foto ini bagian luar dan bagian dalamnya tidak sebangun. Demikian anak-anak untuk penjelasan teori tentang kesebangunan bangun datar. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh ini. Nah, contoh ini. Perhatikan, saya memiliki 2 persegi panjang. Maaf, saya memiliki 2 persegi. Nah, apakah setiap persegi pasti sebangun dengan persegi yang lain? Apakah pasti? Karena tadi kalau persegi panjang ini tadi ada yang tidak. Berarti kalau itu persegi panjang tidak pasti, ada yang tidak sebangun. Nah, sekarang saya berikan contoh ini. Nah, saya berikan contoh ini. Nah, apakah persegi ini pasti sebangun? Kita lihat dengan menggunakan sifat-sifat persegi pada materi kelas 7. Persegi semua sudutnya itu sebesar 90 derajat. Sehingga ini tanpa memberi nama saya, tapi kita lihat tempatnya. Sudut ini berpasangan dengan ini, sama-sama 90 derajat, dan berikutnya sama. Pasangan sudut yang bersesuaian nilainya sama karena semua sudut persegi ini 90 derajat. Sehingga syarat 1 terpenuhi. Syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi. Perhatikan persegi yang kecil. Panjang sisinya saya misalkan A. Kalau ini A, maka ini juga A, ini A, ini A. Karena apa? Karena persegi panjang sisinya sama. Sekarang kita bandingkan panjang sisi persegi yang kedua. Ini saya misalkan B, maka semuanya juga panjangnya B. Kalau kita bandingkan sisi yang bersesuaian, maka semuanya pasti senilai dengan A banding B. A banding B, A banding B, A banding B. Berapapun A, berapapun B, kan sama. A banding B. Nah, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian semuanya nilainya juga sama, yaitu senilai A banding B. Sehingga kesimpulannya, karena ini berlaku untuk semua persegi, maka disimpulkan semua persegi pasti sebangun. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ada buku berbentuk persegi panjang, ukurannya misalkan 21 cm dan 30 cm. Dan meja yang berukuran 70 cm 100 cm. Umumnya buku berbentuk persegi panjang, meja juga berbentuk persegi panjang. Maka ini saya gambar persegi panjang. Apakah meja dan buku ini sebangun? Nah, maka kita bantu dengan gambar seperti ini. Yang kecil ini kita anggap sebagai buku, dan yang besar ini kita anggap sebagai meja. Dengan ukuran yang tadi, bukunya 21 x 30 dan mejanya ukuran 70 x 100. Ingat anak-anak, kalau menggambar ukuran seperti ini, berarti yang di depan ini untuk yang mendatar, yang belakang ini untuk yang tegak. Ingat, kalau kamu mencetakkan foto ukuran 3 x 4, nah berarti kan 3-nya yang mendatar, 4-nya yang tegak. Maka dalam soal juga seperti itu, nanti kamu mengartikannya. Nah, syarat yang pertama, mari kita teliti, kita amati, apakah pasangan sudut yang bersesuaian sama nilainya. Karena ini persegi panjang, kita tahu persegi panjang sudutnya itu juga sama 90 derajat, maka pasti syarat yang pertama terpenuhi. Ini 90, ini 90, berarti bersesuaian sama.
ini 90, ini 90, maka yang bersesuaian sama, yaitu sama-sama 90. Nah, dan yang lain sama, berarti semua sudut persegi panjang itu 90, maka pasangan sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu berapa? 90 derajat. Syarat yang kedua, nah mari kita lihat syarat yang kedua. Nah, ini tanpa nama, persegi panjangnya tanpa nama. Kalau tanpa nama yang kita lihat ya langsung panjang sisinya, karena yang dibandingkan adalah panjang sisinya. Sisi 21 kita bandingkan dengan 70. Sisi 21 kita bandingkan dengan 70 cm, berarti 21 banding 70. Kita sederhanakan dengan bagi 7, berarti 3 banding 10. Yang sini juga sama, 21, ini juga sama 70. Berarti 21 dengan 70. Disederhanakan maka 3 banding 10. Kemudian sisi yang ini, sisi yang panjang berarti 30 dengan 100. Berarti 30 kita bandingkan dengan 100. 30 kita bandingkan dengan 100 bagi 10, maka 3 banding 10. Yang satunya lagi ini juga 30, yang ini juga 100. Nah, maka 30 banding 100 diperoleh 3 banding 10. Nah, kelihatan di sini. Setelah disederhanakan diperoleh nilai yang sama, maka syarat kedua terpenuhi. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama nilainya, sehingga kesimpulannya buku dan meja sebangun. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini tentang kesebangunan dua bangun datar. Syarat-syarat dua bangun datar sebangun. Ada dua, yaitu yang pertama sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama nilainya. Demikian anak-anak, silakan dipelajari. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.